Model kurva permintaan King Diamond ini dikembangkan oleh Swayze pada tahun 1939. Swayze membuat permisalan dalam pasar hanya ada dua penjual. Kedua penjual tersebut mempunyai kurva Diamond D1 untuk penjual 1 dan D2 untuk penjual lainnya. Harga yang membuat nyaman penjual 1 dan penjual 2 adalah sebesar OP2. Pada harga sebesar OP2, jumlah yang diminta pada penjual 1 D1 dan penjual 2 D2 adalah sama. Tetapi jika ada produsen menurunkan harga menjadi OP1, dengan menurunkan harga ia mengharap permintaan bertambah menjadi OQ4. Tetapi penurunan harga ini diikuti oleh pesaing juga mengikuti penurunan harganya juga. Akibatnya, permintaan yang diharapkan bertambah menjadi sebesar OQ4 tidak tercapai menjadi hanya OQ3. Tetapi kalau ada produsen yang meningkatkan harga, produsen yang lain tidak akan mengikutinya, sehingga si produsen yang menaikkan harga akan menanggung kerugian dalam bentuk berkurangnya jumlah barang yang diminta. Kalau penjual 1 menaikkan harga menjadi OP3, penjual 2 diam saja tidak ikut menaikkan harga. Dengan tindakan ini, maka penjual 1 D1 kehilangan permintaan Q1 sampai Q2. Inilah yang dikatakan harga untuk oligopoli adalah rigid atau kaku, sulit untuk dinaikkan dan diturunkan. Mengapa ada oligopoli harganya rigid? Hal ini karena kurva permintaannya adalah king atau patah. Bentuk kurva yang king itu adalah PED2. Hal ini terjadi karena sifat reaksi seorang produsen terhadap tindakan produsen lain. Oleh karena kurva penerimaan marginalnya adalah PLN-MR, yaitu ada bagian yang patah LN. Mula-mula sebesar MC2. Pada MC2 ini, tingkat harga yang menjamin laba maksimal MC sama dengan MR adalah OP1. Jika biaya per unit turun MC bergeser menjadi MC1, turunannya MC tidak merubah harga yang menjamin labanya maksimal, tetap sebesar OP1. Demikian juga jika biaya per unit naik, harga yang menjamin laba maksimum adalah sebesar OP2. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan harga tidak berubah selama MC memotong MR pada bagian yang patah tegak lurus. LN, walaupun biaya naik atau turun, inilah yang bisa mengantarkan mengapa harga pada pasar oligopoli adalah rigid tegar. Perubahan harga oligopoli. Harga bisa berubah naik atau turun jika MC memotong MR buka pada bagian yang patah atau tegak lurus LN. Misalkan jika biaya terus turun hingga memotong MR yang turun miring atau bukan yang tegak lurus, maka harga bisa turun. Mula-mula, harga yang menjamin laba maksimal pada saat MC berpotongan dengan MR atau PLN MR, yaitu setinggi OP2 turun menjadi OP1. Demikian juga jika biaya terus naik hingga memotong MR yang bukan tegak lurus LN. Harga akan meningkat dari gambar yang di atas. Biaya produksi naik terus hingga MC3 memotong MR yang miring, bukan yang tegak lurus LN. Maka harga berubah dari OP2 menjadi OP3. Kurva permintaan patah juga mencerminkan adanya ketegaran harga pada situasi perubahan biaya dan juga merupakan manifestasi dan ketidaktentuan di pasar oligopoli dalam hal harapan adanya reaksi dan pihak lawan dengan adanya penurunan harga, tetapi bukan waktu ada kenaikan harga. Model ini banyak didapatkan kritik karena tidak menjelaskan seberapa besar atau panjang patahan tersebut dan sering dikatakan bukan sebagai teori harga tetapi sekedar alat untuk menunjukkan mengapa harga akan cenderung tidak berubah. Gambar kartel yang memaksimumkan laba. Pada kartel berbentuk seperti ini biasanya sudah terjadi kesepakatan baik secara langsung ataupun terselubung. Mereka bertujuan untuk mengurangi ketidaktentuan yang timbul dalam industri. Secara grafis, keuntungan maksimum dicapai seperti pada gambar di bawah. Kurva demand dan MR industri adalah DI dan MR1. Sedangkan kurva MC masing-masing frame dibentuk dari MC industri. Industri akan mengalami laba yang maksimum jika menjual OQ dengan harga OP1. Untuk setiap output, kartel harus meminimumkan biaya produksi bagi industri. Tujuan ini dapat dicapai jika diadakan penjataan setiap produsen anggota sedemikian rupa sehingga biaya marginal setiap produsen sama dengan biaya produksi produsen lain. Untuk itu, kartel melakukan penjataan barang yang dijual dengan harga setinggi OP1. Frame A mendapatkan jatah OQ1 dan frame B mendapatkan jatah OQ2. Keuntungan frame A
P1 KLP2 dan frame B adalah P3 NMP4. Keuntungan industri adalah penjumlahan keuntungan dari frame. Dari kasus di atas, keuntungan industri adalah keuntungan frame A P1 KLP2 ditambah dengan keuntungan frame PB P3 NMP4. Keuntungan maksimum bagi penjual dicapai produksi sebesar OQ1, di mana MC sama dengan MR. Setiap produsen akan menetapkan harga sebesar OP3. Keuntungan bagi setiap produsen adalah P2, P3 KL. Secara bersama-sama, produsen akan menghasilkan produksi sebesar OQ2. Output sebesar OQ2 dibagi dua produsen, OQ1 untuk produsen 1 dan sisanya Q1, Q2 untuk produsen 2. Digambar di atas, MR bersama-sama dengan produsen kedua, sehingga pasar 1 untuk produsen 1 dan sisanya Q1, Q2 untuk produsen 2. Kartel dengan pembagian pasar akan menentukan harga dan output seperti pada tingkat di mana si monopolis mampu mengontrol fasilitas dari produksi yang ada di industri. Tetapi ada faktor yang menghalangi oligopoli membagi pasar, yaitu 1. Biaya produksi mungkin berbeda, 2. Adanya pemindahan jatah produksi dari produsen yang MC lebih tinggi ke produsen yang mempunyai MC yang lebih rendah. Jika tidak ada perusahaan yang dominan, harga dan jumlah yang ada di pasar harga sebesar OP, dan jumlah yang diperjualbelikan sebesar OH2. Dalam ada perusahaan yang dominan, perusahaan dominan ini menginginkan mendapatkan laba yang maksimal, yaitu ia akan menetapkan harga pada saat MC sama dengan MR. Pada saat MC sama dengan MR, harga yang ditetapkan sebesar OP1, dan jumlah yang dijual oleh perusahaan dominan sebesar OH1. Harga produk dari perusahaan dominan ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan kecil. Dengan mengikuti harga yang ditetapkan oleh perusahaan dominan, jumlah permintaan pasar berupa bertambah banyak dari OH2 menjadi OH3. Sekarang dengan harga OP1 sebanyak OH2 suplai oleh perusahaan dominan dan sisanya sebesar OH1, H3 disuplai oleh perusahaan-perusahaan kecil. Keuntungan perusahaan dominan yang memimpin pasar oligopoli ini dapat diketahui yaitu sebagai selisih dan penerimaan total perusahaan dominan dan biaya total perusahaan dominan. Sedangkan bagi perusahaan pengikut, jumlah laba yang diperoleh mereka tidak dapat diketahui karena masing-masing perusahaan pengikut memiliki struktur biaya produksi sendiri-sendiri. Gambar kurva price ladder dengan low cost. Kurva permintaan pasarnya adalah D. Setiap produsen menghadapi kurva permintaan DD. Kurva biaya produsen yang punya biaya tinggi ditunjukkan pada kurva MC1 dan AC1. Sedang bagi produsen yang punya biaya rendah ditunjukkan pada kurva MC2 dan AC2. Kurva pendapatan marginalnya adalah MR. Produsen yang punya biaya tinggi akan menjual dengan harga OP1 dan jumlah yang dijual sebesar OQ1. Sedangkan produsen yang punya biaya rendah kan berproduksi pada OQ2 dengan harga OP2. Karena harga harus mengikuti produsen yang mempunyai biaya rendah. Harga yang ditetapkan pada produsen yang memiliki biaya tinggi menyamakan harga jualnya menjadi OP2. Pada harga OP2, produsen yang memiliki biaya tinggi hanya mampu menjual sebanyak OQ. Sebesar kemampuan produsen yang mempunyai biaya tinggi bisa mengikuti produsen yang mempunyai biaya rendah tergantung biaya produksinya. Apakah masih bisa diturunkan atau tidak?